Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tahiyyakumullah ma'asyiral muslimin. Asatidzah wa ustadzat sekalian yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam halaqah kita pada pagi hari ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali al-bahthu atau pembahasan kita dalam kitab Tajwidul Musawwar. Insyaallah kita masuk sekarang ke dalam pembahasan masih dalam pembahasan sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Seperti yang sudah Anda sampaikan pertemuan yang lalu, sifat yang pertama yaitu sifat al-inhiraf. Al-inhiraf ini sifat yang hanya terdapat pada huruf lam dan huruf ra. Dan kita di sini tidak membahas secara detail ya, karena memang pertemuan kita tidak begitu banyak. Karena sebenarnya pembahasan kitab ini eh, panjang. Kami di beberapa tempat mengajar kitab ini itu ada yang sampai dengan 1 tahun. Ya, bahkan ada beberapa pembahasan-pembahasan daurah-daurah offline itu yang bisa dipersingkat, tapi tidak bisa membahas secara detail. Nah, seperti itu. Dan kitab ini ada sanadnya ya, ada sanadnya. Ya, jadi pengijazan sanad. Cuman di program ini tidak ada pengijazan sanad. Nah, seperti itu. Jadi kami kami nanti tidak mengijazahkan sanad kitab ini, kitab Tajwidul Musawwar ini. Karena pembahasannya pembahasan mukhtasar, bukan pembahasan daurah. Kecuali kalau daurah khusus. Daurah khusus membahas kitab Tajwidul Musawwar. Nah, insya Allah Anda bisa ijazahkan untuk kitab ini. Baik. Kemarin kita bahas sifat yang selanjutnya yaitu sifat alin. Ya, yaitu sifat yang diberikan pada huruf waw sukun dan ya sukun yang sebelumnya ada huruf yang berharakat fathah. Nah, perlu diingat di sini bahwasanya ketika kita melafadzkan sifat lin ini, kita tidak boleh melafadzkan seperti misalnya sau, sau, ya, atau syai, syai, tapi syai, langsung syai, syai, ya, syai, atau sauun, jadi sau, jadi langsung kita ke hurufnya. Karena ketika kita melafadzkan wawlin maupun ya'lin, itu hurufnya yang dilafadzkan. Berbeda dengan matabi'i. Nah, silakan lafadzkan sauun, sau. Silakan. Sau, Ya, sau. Jadi sau. Silakan. sau, Jadi jangan kita lafaz sau, 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 tapi sau. Langsung ke hurufnya sau. Begitu dengan sau, syai'in, syai. Silakan coba syai. syai, Ya, syai, syai. Nah, seperti itu. Syai. Jadi bukan syai, syai, syai. Nah, itu masih banyak ya. Eh, bagi para pembaca Al-Quranul Karim, sebagiannya, mereka membaca dengan membaca seolah-olah seperti ada jedanya. Syai, syai, gitu ya. Sau, gitu. Tapi sau, syai. Nah, seperti itu. Baik. Nah, itu untuk sifat alin. Kemudian yang berikutnya sifat takrir. Takrir ini adalah bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan huruf ro, tapi dengan getaran yang ringan saja. Tidak getarannya yang begitu banyak ya, kecuali ketika huruf ro pada kondisi ia bertasydid ya ar. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasannya kalau getarannya hanya satu getaran saja, itu tingkatannya absoh. Nah, tapi kalau dua getaran sampai dengan tiga getaran,
itu masuk dalam tingkatan yang fasih. Tapi kalau seandainya lebih daripada 3 getaran maka aib. Lebih daripada 3 getaran maka aib. Taib. Untuk sifat takrir. Takrir hanya pada huruf ra. Ar-ra. Silakan. Allah. Ar-ra. Allah. Nah, ketiga Allah. ar-ra. Jangan ragu-ragu ya, jangan ragu-ragu dalam memberikan getaran pada ujung lidahnya. Nah, kadang-kadang sebagian pembaca Al-Quran itu lebih konsen kepada menebalkan huruf ra ketimbang memberikan takrirnya. Nah, sehingga terjadi seperti Allah, 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 nah, gitu. Jadi dia lebih konsen ke tafkhimnya, ke tebalnya, tapi tidak konsen ke memberikan sifat takrir di situ pada huruf ra. Ar, arro, arro. Nah, jadi jangan ragu-ragu, Satida wa sadat sekalian. Jadi huruf oro itu sebenarnya ketika kita lafadzkan maka ia tidak tidak seperti halnya huruf itbaq ya. Jadi pangkalnya itu sekedar sekedar terangkat saja, ya sekedar terangkat saja, tidak terangkat seperti halnya huruf-huruf itbaq. Sehingga kalau terlalu berlebihan seperti ini suaranya. Arro, 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 ro, arro. Nah, terlalu berlebihan. Ar-Rahmanir Ar-Rahmanir Rahim. Nirro. Terlalu berlebihan. Jadi sekedar diangkat saja. Ar-Rahmanir Rahim. Nirro. Nirrahim. Bahkan kalau kita mengambil sanad ke eh, sebagian dari ulama Misri, ulama dari Mesir, maka huruf ora itu pengucapannya ringan ya, ringan, tidak setegas daripada ulama dari Syam. Yang tegas itu ulama dari Syam kebanyakan, ya. Nah, sedangkan ulama dari Mesir ini ringan pengucapan horoknya, ya. Bahkan kami pernah bertemu dengan seorang ustadz gitu ya. Beliau menceritakan bahwasannya ada seorang syekh ya ketika beliau menyetorkan dengan bacaan daripada bacaan Syam itu disalahkan dengan oleh syekhnya. Tidak begitu lafalatul huruf ra itu. Nah, itu kan huruf ra itu seperti ini. Nah, akhirnya dilafatkan dengan ra yang ringan. Nah, jadi dengan kata lain tidak mesti ya seseorang misalnya sudah berguru dengan masyayikh dari Syam kemudian menganggap bahwasannya dirinya sudah fasih. Itu yang sudah paling fasih. Belum tentu. Nanti ketika kita menyetorkan kepada masyayikh dari Mesir, bisa jadi kita tuh salah gitu cara pelafalannya. Tidak seperti itu pelafalan huruf ra. Seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan standar fasohah. Ketika kita bertalaki, maka kita ikuti standarnya. Bukan kita menyalahkan atau membanding-bandingkan antara guru satu dengan guru yang lainnya. Baik. Kemudian yang berikutnya yaitu sifat tafasyi. Sifat tafasyi. Ya, sifat tafasyi. Sifat tafasyi ini adalah sifat yang hanya dimiliki oleh huruf shin. Ya. Dan keluarnya mulai dari pertengahan lidah. Asya. Jadi perhatikan dengan baik bahwasannya hembusan ya atau tersebarnya suara atau udara di dalam mulut kita itu bukan berasal dari ujung ya, dari ujung gigi kita atau dari mulut kita misalnya ash kita mempunyai ash. Jadi suara sebarannya itu ada di depan. Nah, itu berarti salah. Ya, sebarannya itu mulai berada dari tengah. Jadi ketika kita melafadzkan huruf shin itu kan berasal dari pertengahan ya wastul lisan dari pertengahan lidah menuju langit-langit atas. Asya, asya. Jadi tidak boleh keluar di depan. Asya, silakan. Asya. Asya. Asya, asy, Asya. asy, Asy. asyu. Asyu. Nah, seperti itu. Jadi jangan keluarkan di depan ya, jangan asya, keluarnya di depan.
Jadi keluarnya suara itu sebarannya itu mulai dari tengah. Seperti halnya ketika kita mengeluarkan suara huruf shin, ya, yang suaranya itu berasal ya dari pertengahan lidah kita, ya, yang terdorong oleh suara. Jadi sebenarnya Ustadz sekalian, sebenarnya suara itu bukan bukan berasal dari makhrajnya, ya. Jadi kalau kita mengatakan suara itu berasal dari makhraj ini, ya, pertemuan ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas keluar huruf ta. Bagaimana cara mengeluarkan hurufnya kalau tidak ada dorongan suara? Gitu kan. Ya, jadi dorongan suara dulu, kemudian terbentuk dengan tersentuhnya dua bagian makhraj. Misalnya ujung lidah dengan ujung pangkal gigi seri atas. Ya, at. Nah, seperti misalnya menghasilkan huruf ta seperti itu. Baik, itu sifat tafasyi. Kemudian selanjutnya adalah istiltolah. Istiltolah. Nah, istiltolah ini terdorongnya lidah. Terdorongnya lidah ketika membaca huruf bod. Ketika kita membaca huruf bod dari belakang mulut ke depan. Nah, jadi seperti ini caranya. Jadi ketika kita melafalkan huruf bod itu kan asalnya kan mulai dari sisi tepi pangkal lidah kita menyentuh geraham atas. Kemudian bagian ujung lidahnya itu bertumpu pada makhraj huruf lam. Kan seperti itu. Nah, ini sebagai tumpuan saja ya. Dan menumpunya itu tidak boleh kuat ya karena suara itu bukan keluar dari situ. Ya, bukan keluar dari situ. Nah, nanti ketika kita sukunkan, maka ujung lidahnya itu terdorong ya, terdorong sampai ke depan menyentuh pangkal gigi seri atas. Nah, itulah istiltolahnya. Itulah istiltolahnya. Kemudian suara yang dihasilkan dari istitolah ini ia membawa suara rokhawah di situ. Itu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan am itu bukan suara istitolah, tapi itu rokhawahnya. Rokhawahnya yang sudah dibawa oleh sifat istitolah tadi. Jadi suaranya macam l, gitu kan. Am, am. Nah, silakan coba dipraktekkan. Nah, ketika kita melafalkan huruf bod yang sukun, am, kemudian ujung lidahnya digeser sampai ke depan, sampai menyentuh gigi seri atas. Nanti insya Allah suaranya akan sempurna nanti rokhawanya. Silakan. Al, 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 Am, Um, memanjang ya. Memanjang. um, al, um, Ah, um, sohi. Itu siapa tadi? Ustadz siapa tadi? Itu al, bagus tadi. Coba Ustadz, siapa Ustadz siapa tadi? Silakan. um, Itu Ustadz Aidil. Itu sudah benar. Jadi itu istiqolah yang membawa suara rokhawah. Jadi sehingga memanjang. Coba diulang lagi Ustadz. um, Nah, al, am. Nah, jadi al. suaranya kan memanjang. Hmm, Nah, itu nama istiqolah yang membawa suara rokhawah. Nah, ya. Jadi suara rokhawahnya itu mengalir memanjang. Kenapa dia memanjang? Karena punya sifat istiqolah tadi. Seperti itu. Beda misalnya dengan huruf dha, au, au. Dia cuma seperti itu saja. Jadi aliran rokhwa saja, tapi tidak ada istiqolah. Tapi kalau huruf dha ada, am, ya. Misalnya contohnya seperti ini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, itu ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, seperti itu. Silakan, siapa mau baca? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Huruf dotnya disukun. Silakan. Coba Lahu Ustazah. ma fis samawati wa ma fil ard. Ah, belum 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 ada istitolahnya tuh Ustazah. Belum Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. jangan R. Huruf Ard, huruf huruf ard. hamzanya jangan ikut-ikutan tebal Ustazah ya.
Ya, jadi hati-hati ya. Jadi Fil ard. ya, jadi huruf huruf tipis kalau bertemu dengan huruf tebal, hati-hati. Huruf tipis jangan ikut-ikutan tebal. Baik, begitu. Syukran Fil Ustazah, Ustazah ard. Nafidah. Nanti terus dilatih ya. Baik. Coba Ustadz Aidil, coba. لا له ما في السماوات وما في الأرض Fil arum. في الأرض. Nah, baik. Agak lebih panjang sedikit lagi ya Ustadz ya. Agak lebih panjang sedikit lagi. Karena ada sitolah. Fil arum. Fil في arum. في الأرض. Nah, tamam. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi hendaklah kita menyempurnakan daripada sifat ya istitolah daripada huruf dot ini. Yang sifat istitolah itu yang membawa daripada sifat rokhawanya. Ya, rokhawanya ada, cuma rokhawanya itu terbawa oleh sifat istitolah ini. Sehingga dia memanjang, agak sedikit memanjang ya untuk rokhawanya. Seperti itu. Baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu sifat gunnah. Ya, sifat gunnah. Sifat gunnah kalau di beberapa kitab yang ada, sifat gunnah ini adalah sifat tambahan gitu ya, sifat tambahan. Karena gunnah itu definisinya apa gunnah itu? Yang kita ketahui gunnah itu apa? Gunnah. Idgham bi gunnah. Gunnah itu apa gunnah? Dengung. Hmm. Dengung. Ya, memang berdengung. Taib. Jadi gunnah itu menurut para ulama yaitu sautul ladzi yakhruju min aqsal khayshum. Jadi saut ya suara yang keluar dari pangkal rongga hidung. Namanya gunnah. Jadi kalau suara itu keluar dari pangkal rongga hidung, maka dia disifati gunnah hurufnya. Lalu gunnah ini muncul kapan sih? Muncul sifat gunnah ini? Kapan munculnya? Jadi ketika kita memberikan ya suara atau tekanan pada huruf tersebut dengan tekanan yang lama, dengan tekanan sehingga ketika kita menahan huruf tersebut, hurufnya itu akan keluar dari pangkal rongga hidung, baik itu dalam jumlah yang banyak maupun sedikit, ya. Jadi pada intinya setiap huruf-huruf hijaiyah sebenarnya ketika ia berharokat, maka ia tidak boleh keluar dari pangkal rongga hidung, kecuali huruf nun dan mim. Karena secara marotib, huruf nun dan mim itu punya tingkatan gunnah. Dan ia punya tingkatan yang paling rendah ketika berharokat. Huruf nun dan mim. Yaitu seperti yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya ini, yaitu berada pada tingkat gunatul anqos, guna yang sangat kurang. Ya, gunatul anqos, guna yang sangat kurang. Tapi kalau pada huruf-huruf lain selain huruf nun dan mim, maka ia tidak boleh keluar dari pangkal rongga hidung. Ya, tidak boleh ditahan. Milladunka, milladunka. Mirrab, misalnya apalagi mirrabbihi. Jadi tidak ada ditahan ya suaranya. Termasuk misalnya pada pertemuan wawlin ya dengan waw asliyah. Misalnya pada lafaz bima asaw wa kanu ya'tadun gitu ya. Bima asaw wa kanu ya'tadun. Bima asaw. Jadi cukup kita nabarkan saja tanpa kita berikan guna atau kita tahan wawnya di situ. Karena sebagian dari pembaca Al-Quran itu membacanya dengan mengidghamkan ya mengidghamkan kemudian ditahan seolah-olah itu terjadi hukum idgham bi gunnah. Padahal tidak terjadi hukum idgham bi gunnah, cuman mutamathilan saja. Ya, cuman dia mutamathilan saja, mutamathilan shagir di situ. Ya tidak digunahkan ya bila gunnah. Yang mutamasilan shagir kamilan ya bila gunnah. Jadi bima asaw wa kanu ya'tadun. Jadi bukan bima asaw wa kanu ya'tadun. Jadi bukan ditahan atau diberikan gunnah di situ. Baik. Kemudian Syekh ya di dalam kitabnya ini menyebutkan bahwasannya gunnah itu memiliki tingkatan.
Ya, gunnah, sifat gunnah pada huruf nun dan mim itu pada umumnya ya, sifat gunnah pada dua huruf ini. Ya, sifat guna pada dua huruf ini. Tapi tidak hanya pada dua kondisi ketika nun dan mim itu dalam keadaan sukun. Ya, tapi dalam kondisi-kondisi yang lainnya. Ya, beliau menyebutkannya dalam kitab ini yaitu pertama gunatul akmal. Ya, gunah yang paling sempurna yang terdapat pada nun dan mim yang bertasydid dan idgham bi gunnah. Nun dan mim yang bertasydid dan juga pada idgham bi gunnah. Nah, itu tingkatan di mana kita harus melafadzkan nun dan mim ini secara sempurna. Jangan terburu-buru. Kita agak memberikan sedikit durasi yang lebih lama daripada tingkatan di bawahnya. Misalnya, inna anzalna, gitu ya. In, jadi kan inna inna, nah, itu tidak sempurna. Yang sempurna kita sedikit menahannya. Paling tidak dengan kadar sebenarnya kadarnya itu disebutkan oleh sebagian ulama dua harokat, tapi lebih tepatnya adalah dua harokat gunnah karena proses gunnah itu dari mulut ke hidung. Jadi kalau dihitung bisa jadi dengan dua ketukan ini, satu dua seperti itu. Jadi inna gitu ya, inna amma seperti itu. Jadi jangan jangan dua harokat ya, jangan dua harokat huruf yang berharokat karena nanti gunanya akan sebentar sekali ya, cepat. Inna gitu. Nah, kalau terbuka kan ini dua harokat. Inna selesai. Maksudnya bukan dua harokat huruf yang berharokat. Maksudnya untuk memberikan kadar gunah itu. Ya, taib. Terutama pada gunatul akmal, gunah yang sempurna. Taib. Kemudian yang kedua adalah gunatul kamilah. Gunah yang gunah yang sempurna. Kalau yang akmal itu yang paling sempurna ya. Afwan, yang akmal itu yang paling sempurna. Gunatul akmal yang paling sempurna. Kemudian gunatul kamilah ada gunah yang sempurna saja. Yang sempurna. Ya terjadi pada hukum ikhfa dan hukum qalb ya atau iklab. Itu ada gunanya, guna yang sempurna saja. Misalnya wa anfusahum min qabl ya anzartahum ya. Jadi gunahnya ada tapi gunanya gunah sempurna saja dan tidak boleh kita terburu-buru dalam bacanya. Kemudian yang ketiga adalah gunatul naqisah. Gunatul naqisah itu gunah yang tidak sempurna atau kurang, yaitu yang terdapat pada kondisi di mana nun atau mim itu dibaca dengan izhar, baca dengan jelas, ya, atau pada kondisi ketika terjadi hukum izhar, baik izhar syafawi maupun izhar halqi gitu ya, seperti itu. Misalnya contoh kita membaca min hadin, min hadin, man amana. Maksudnya izhar di sini adalah kita memberikan lafadz yang jelas pada nun sukunnya. Nah, min min nah itu harus mengalir tawasudnya. Min hadin man amana ya. Nah, jadi tidak boleh kita melafadzkannya eh, melebihi daripada kadarnya. Dan ada gunanya tapi gunanya kurang seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu gunatul gunatul anqas, gunatul anqas, gunah yang sangat kurang. Guna yang sangat kurang. Guna yang sangat kurang yaitu pada nun dan mim yang berharokat. Jadi kalau dikatakan adakah guna pada nun dan mim yang berharokat, padahal seluruh huruf yang berharokat itu keluar dari al-jauf. Iya, ya ada gunanya tapi sangat kurang sekali. Akan tetapi ketika huruf itu sudah dilepas, dilafadzkan ketika berharokat, maka ia keluar dari al-jauf. Keluar dari al-jauf. Contohnya misalnya nun ya. Kita kita pencet pakai rongga hidung, lafadzkan nah. Coba. Nah, silakan. Nah,
Ya. Hmm. Ya. Nah, ketika di awal itu suaranya keluar dari pangkal rongga hidung. Ya. Nah, ada sedikit sedikit. Tapi ketika dia sudah dilafatkan harokatnya, ya apalagi panjang gitu ya. Nah, maka suaranya akan keluar dari al-jauf. Keluar dari al-jauf. Seperti itu. Baik. Nah, itu untuk sifat gunnah. Maka kita harus memperhatikan ya bagaimana cara kita memberikan kadar gunnah ini dengan baik ya. Jangan sampai antara satu guna dengan guna yang lainnya itu tidak ada perbedaan sama sekali. Harus ada perbedaannya. Dari gunatul akmal, kamilah, naqisoh maupun ankos. Baik, Afwan itu Ustaz, saja bagaimana Ustaz? kalau ad-dunia itu gimana Ustaz? Baik, kalau ad-dunya itu seperti halnya perkataan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam Manzumatul Fathul Atfal, illa idza kana bikilmatin fala tudghim kadunya thumma sin wa nintalah. Ila idza kana bikilmah, apabila ia berada dalam satu kata, maksudnya nun, sukun, ya, dengan huruf ya. Itu sebenarnya kan idgham bi gunah ya Ustadz ya. Nah, cuman ila idza kana bikilmah, apabila ia berada dalam satu kata, ya pertemuan nun sukun dengan huruf-huruf idgham tadi, ya yang digunakan, la tudghim, maka jangan diidghamkan. La tudghim, jangan diidghamkan. Ya, seperti lafadz ad-dunya, sinwanun, qinwanun, bunyanun. Nah, itu tidak boleh. Jangan buyanun, qiwanun, siwanun, ad-duyya. Nah, itu tidak boleh diidghamkan, Ustaz. Karena apa? Karena pertemuannya dalam satu kata. Tapi kalau Oh, pertemuannya dalam dua kata yang berbeda, maka ia akan terjadi idgham. Situ. Bisa dipahami, Ustaz? ya Ustaz, Baik. jazakumullah khair Wa Ustaz. iyak. Baik. Kemudian di sini pembahasan sifatun huruf hanya sampai pembahasan sifat gunah saja untuk sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Ana sedikit berikan tambahan ya untuk tambahan pengetahuan saja. Bahwasanya ada sifat lain ya di dalam pembahasan sifat yang tidak memiliki lawan yaitu sifat al-khafa. Sifat al-khafa. Apa sifat al-khafa itu? Ya, sifat yang alamiah yang terdapat pada huruf H, huruf mad, dan juga huruf lin. Sifat al-khafa itu sifat yang alamiah, natural, yang hanya terdapat pada huruf mad, huruf H, dan huruf lin. Nah, jadi dengan kata lain, karena ini sifatnya sering muncul kalau kita lemah di dalam pelafalan makhraj maupun dalam memberikan kesempurnaan sifat, maka ia akan keluar sifat ini. Jadi dengan kata lain, sifat al-khafa ini harus kita hilangkan. Contohnya seperti ini. Ketika kita melafadzkan Siratal ladzina an'amta alaihim him gitu ya, him. Jadi tidak sempurna keluar dari aksol asol hak ini. Jadi pangkal ya tidak sempurna keluar dari sini. Jadi hi lemah sekali. Siratal ladzina an'amta alaihim tadi him him siratal ladzina an'amta alaihim. Coba silakan. والذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم. Iya. Him gitu ya. Eh, kemudian apalagi Bismillahi ya. Itu kan ada huruf H di situ ya. Huruf H ini harus harus kuat ya. Bismillahi hi hi. Karena huruf H ini kan dia punya sifat yang seluruhnya sifatnya lemah huruf H itu. Maka karena dia lemah, maka kita harus menempatkan ya daripada makhrajnya yang benar, kita keluarkan daripada huruf tersebut dari tempatnya. Ha, hi, hu, ha, hi, hu, ha, ha. Jadi ketika ketika kita melafadzkan alhamdulillah alham ya
Alhamdulillahi hi gitu. Alhamdulillahi hi. Jadi bukan Alhamdulillahi Rabbil Hirab Hirab. Nah itu. Hati-hati di situ ya. Jangan sampai kita lemah. Silakan coba dilapatkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Rabbil alamin. Baik. Nah, jadi hati-hati ya. Jangan sampai sifat al-khafa'nya keluar. Kalau al-khafa' itu seperti ini jadinya. Alhamdulillahi Rabb Hirab 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 hi. Artinya Hirabbil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu sifat ta'afuf. Sifat ta'afuf ini adalah sifat yang dimiliki oleh huruf fa. Ya. Jadi ini adalah desisan yang khas pada huruf fa ketika pertemuan ujung ya daripada gigi seri kita bertemu dengan bagian perut bawah daripada bibir kita bagian perut. Affa, affi, affu. Silakan. Afi Afo, Afi afi, Affu. Ingat ya, af. Jadi desisannya itu harus khas, namanya ta'afuf namanya. Sedangkan sebagian ulama lain menyebutkan ia memiliki sifat tafasyi juga. Cuman kurang tepat ya. Karena tafasyi itu hanya dimiliki oleh huruf shin saja, tidak huruf fa. Maka ketika kita melafalkan huruf fa ini, hati-hati jangan sampai sifat ta'affufnya tuh hilang. Asfala safilin fa fi fu. Jadi desisannya itu khas. Jadi harus tampak dan terdengar. Ya, jadi jangan asfala safilin, asfala safilin. Nah, itu lahan ya di dalam membaca Al-Quran kalau kita tidak memberikan sifat ta'afuf pada huruf fa ini. Dan juga jangan sampai menggantinya dengan huruf lain, huruf P. Mohon maaf ya, kalau biasanya orang-orang dari teman-teman dari Sunda ini rentan ya membaca dengan huruf P. F F P aspalasapilin gitu ya. Musyarifal kulub, musyarifal fa ya. Seperti itu. Kami pernah melihat ya dulu ya ketika kami berkunjung ke Kuningan gitu. Ada tulisan bukan pakai F, pakai P. Memang itu benar adanya. Mohon maaf ya teman-teman yang dari Jawa Barat, dari Sunda. Ya memang demikian adanya ternyata. Anak kira tidak demikian. Ya makanya untuk itu kita hindari ya membaca dengan langgam-langgam selain langgam atau lahjah selain lahjah Arabiyah. Kalau kita membaca dengan lahjah kita, ya maka akan terjatuh kepada kesalahan. Bahkan kesalahan itu bisa menjadi kesalahan jali seperti itu. Baik, itu pembahasan kita. Kemudian eh, perlu kita perhatikan bahwasannya orang-orang Arab itu mengidentifikasi kekuatan huruf eh, dari kekuatan sifatnya. Ini kebiasaan orang-orang Arab. Jadi mengidentifikasi kekuatan huruf itu dari kekuatan sifatnya. Sifat huruf ini ada yang disifati dengan sifat kuat, kemudian ada juga yang disifati dengan sifat lemah. Nah, ini anak akan membagikan kaidah bagaimana cara kita menentukan sifat kuat dan sifat lemah. Jadi, kalau kita urutkan dalam pembagian sifatul huruf, itu kan ada pertama kali jahar. Jahar, hamas. Begitu ya? Asatidah Ustadzat. Jahar, hamas. Itu ya. Jahar, hamas, syiddah, rokhwah. Isti'ala, istifal, kemudian itbaq, infitah. Nah, yang di bagian kiri ini, yang di bagian kiri, jahar yang disebutkan pertama kali, itu sifat kuatnya. Jadi jahar, syiddah, kemudian isti'la, itbaq itu sifat yang kuat semua, sifat yang kuat.
Kemudian sifat lemahnya apa? Hamas, ya, rokhwa, ya, kemudian istifal dan infitah. Nah, itu sifat yang lemah. Nah, gitu ya, sifat yang lemah. Kemudian apalagi sifat yang lemah yaitu sifat lin. Sifat lin. Sifat lin ini sifat yang lemah. Dan juga al-khofa tadi. Sifat al-khofa sifat yang lemah. Nah, kemudian kita ke bawah ya sifat misalnya qalqalah, sifat al-inhiraf, takrir. Ya intinya seluruh sifat-sifat yang tidak memiliki lawan semuanya sifatnya kuat. Ya, seluruh sifat-sifat yang tidak memiliki lawan seluruhnya memiliki sifat kuat. Ya. Kemudian bagaimana dengan sifat bainiyah? Bainiyah itu tidak kuat, tidak lemah. Jadi tidak termasuk kuat dan lemah. Ya tidak kuat, tidak lemah. Tidak usah kita hitung. Baik juga idlak dan ismat karena dalam kitab ini tidak dibahas dua sifat itu, maka kita abaikan. Jadi sifat bainiyah tawasud itu bukan sifat kuat, bukan sifat lemah. Nah, sehingga dengan perincian demikian, dengan kaidah demikian, kita bisa menyimpulkan huruf-huruf hijaiyah yang merupakan huruf kuat dan huruf hijaiyah mana yang merupakan huruf-huruf yang lemah. Ya. Adapun huruf hijaiyah yang memiliki seluruh sifat kuat itu terdapat pada huruf to. Nah, coba diidentifikasi huruf to itu dengan tabel tadi ya, yang Anda sebutkan tadi, sifat kuat mana, sifat lemah mana. Huruf to itu tidak ada satupun sifat lemahnya. Betul atau tidak? Kita sebutkan dulu. Huruf to, jahar, hamas, dia punya sifat apa di situ? Jahar. Jahar. Nah, kemudian syiddah, rokhawah, sifat apa huruf to di situ? Tidak. Syiddah. Kemudian isti'ala, istifal, sifat apa di situ? Isti'ala. Isti'ala. Kemudian itbaq, infitah, Bak. itbaq. Nah, kemudian apa lagi? Qalqalah ada ya. Nah, berarti apa? Kuat semua atau tidak itu? Kuat, Ustaz. Kuat Ya, semua. Nah, maaf ya. makanya huruf to ini ketika kita melafadzkannya itu jangan lemah ya. Jangan jangan lemah pada makhrajnya. Po, 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 apalagi dia punya sifat idgham. Po, pi, pu, po. Coba silakan po, Oh. po. Oh. Ya, ingat ya, Oh. huruf po ini harus setebal-tebalnya karena dia punya sifat idgham. Ya, 4 huruf ya. Huruf po, huruf sod, ya to, dho, sod, bod. Ya, harus setebal-tebalnya. Tapi 3 huruf isti'ala lainnya yang tidak masuk ke dalam sifat idgham, huruf huruf kha, huruf ghain, huruf qaf, tidak boleh dilafadzkan tebal banget gitu ya. Tidak boleh ya. Ko, nggak boleh. Ko biasa aja. Ko, ko, ki, ku, ko, ki, ku. Ya, hukumannya huruf kha, kha, khi, khu, kha, khi. Jadi khi, khi. Ya, jangan seperti itu. Kha, khi, khu, kha, khi, khu. Seperti itu. Kha, khi, khu. Biasa saja. Ya, kemudian huruf huruf apa lagi misalnya huruf ghain, gha, ghi, ghu, gha, ghi, ghu. Sehingga kalau kita perhatikan ketiga huruf ini, huruf kha, huruf ghain, huruf qaf, kalau dia kasroh, maka ia berada pada tingkatan maratibul tafkhim yang paling rendah yang dikatakan oleh para ulama adalah tafkhim nisbi. Ya, tafkhim nisbi. Pada 3 huruf ini. Tapi tafkhim nisbi itu tidak berlaku pada huruf o, huruf vo, huruf sod, dan huruf bod. Ketika kasroh tetap aja tebal. So, ketika kasroh, si. Tidak ada huruf sod yang kasroh itu dibaca dengan tafkhim nisbi. Pernah dengar? Tidak ada ya. Jadi tafkhim nisbi itu 3 huruf ini saja. Huruf qaf, ya, huruf ghain, huruf kha. Ketika dia kasroh. Seperti itu. Atau sebelumnya kasroh. Contohnya
Rabbana la tuzigh qulubana. Silakan. Rabbana la tuzigh tuzigh qulubana. Ingat ya, lafadznya harus dengan tafkhim nisbi. Tafkhim nisbi itu bahasa lainnya adalah tarqiq. Tarqiq pada huruf tafkhim. Ada huruf tebal maksudnya. Ya, jadi dibaca tipis, paling tipis. Jadi tuzir, jadi bukan tuzir, bukan tuzir kulu. Ingat ya, jangan ditebalkan huruf ghainnya yang sukun itu, tapi ditipiskan. Tuzir kulu. Jadi jangan ditutup, jangan buru-buru ditutup. Tuzir kulu dialirkan, huruf khawanya dialirkan karena ghain kan punya siapa huruf khawa. Tuzir kulu bana. Coba. Tuzigh Ah, tamam. Tamam, qulubana. Ustadz Aidil. Ya, sudah benar ya. Jadi jangan seperti ini ya. Ini yang salah. Perhatikan Ana. Tuziru. Jadi dia tutup. Kalau dia tutup, dia jadi tebal. Itu cara melafadzkan yang salah. Hati-hati di sini. Jadi huruf ghain, huruf kha yang sebelumnya kasroh, ya maka dia harus dilafadz dengan tipis kecuali yang sebelumnya kasroh ketemu huruf qaf. Nah, nggak boleh ditipiskan huruf qafnya, tetap dikembalikan kepada makhrajnya karena dia punya sifat qalqalah. Nah, ketika sebelumnya kasroh ketemu huruf qaf, iqo. Nah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqo. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, gitu. Coba silakan. Iqra, silakan. Iqra wa rabbuka Ya. Iqra Jadi pengecualian pada huruf qaf ini saja ya. Pada huruf qaf ini ketika sebelumnya kasroh maka tidak terjadi tafkhim nisbi. Ya, tapi kalau setelahnya kasroh itu ada huruf kha dan huruf ghain yang sukun, maka baru dia ditafkhim nisbikan. Itu istilahnya. Baik. 5 menit lagi. Ingin tanya Ustaz. Silakan. Ada pertanyaan? Ya, eh, kalau saya mengilustrasikan gitu makhraj itu kan titik penaltinya Ustaz ya. Nah, Sifat itu cara nendangnya, ngefeknya. betul. Eh, itu melekat pada setiap huruf. Nah, Apa yang khofa tadi itu tidak masuk lahan Ustaz, bukan masuk sifat Ustaz. nah, Kan tidak boleh kan Ustaz ya. nah. Yang mata'afuf atau al-khofa tadi. Al-khofa Ustaz. Baik. Al-khofa kan tidak boleh berlaku pada huruf. Berarti kan Nah, bukan masuk sifatnya itu. baik. Jadi al-khofa itu sebenarnya eh, sifat ya bukan lazimah ya. Jadi dia memang natural ketika seseorang membaca pada lafadz yang sudah panjang sekali. Ketika dia kan huruf itu lemah Ustaz. Contohnya huruf H saja ya, sifat al-khofa tadi. Karena dia punya sifat lemah ketika kita sudah baca yang panjang sehingga pelafalan huruf tersebut menjadi tidak jelas. Sehingga ketidakjelasan itu kita hindari. Ya, bagaimana caranya kita mengembalikan kepada sifat atau menyempurnakan daripada makhrajnya, makhraj dan penyempurnaan sifatnya seperti itu. Jadi dengan kata lain, ketika kita melafadzkan huruf demi huruf, mungkin kalau di awal bisa saja Ustaz, misalnya ha, hi, hu, ha, kita bisa sempurna. Tapi kalau kita sudah baca panjang Ustaz, itu misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim him. Nah, gitu. Nah, jadi ini adalah sifat yang untuk dihindari. Ya maksudnya dia ya memang pasti keluar nanti seperti itu. Ya, kami pun merasa demikian kalau sudah baca panjang kayak gitu, akhirnya apa Ustaz? Jadi tidak sempurna di dalam melafadzkannya. Bahkan menjadi takalluf. Ya, ketika kita misalnya konsentrasi concern untuk menghindari sifat ta'afuf tadi ya, sifat al-khofa tadi. Sehingga apa? Jadi suaranya keluar dari dada semua. Seperti itu Ustaz. Nah, Allah a'lam bishawab. Baik.
Afwan Ustaz, mau tanya Ustaz. Am, silakan Ustaz. Demikian Ustaz tadi siapa yang bertanya tadi? Nah, Ustaz. Baik. Ya. Silakan Ustaz Aidil. Afwan Ustaz, Ana pernah dikasih tahu teman Ustaz, katanya kalau menyebutkan di kasro itu tuh eh, apa gerak apa namanya itu mulut bawahnya itu diturunkan Ustaz. Gimana itu Ustaz? Apa itu? Gimana Ustaz? Katanya Melafat. Ustaz kalau menyebutkan huruf yang di kasro gitu, Heeh. katanya apa sih namanya? Yang mulut bawahnya itu apa? Rangka mulut bawah itu Oh, diturunkan gitu, Pak. rahang ketika Ah, iya. kasroh. Ya, baik. Ya, gimana itu? Jadi ketika kasroh itu kan ada pembahasan tentang al-itmamul harokat, penyempurnaan dari setiap harokat. Karena ini juga termasuk syurutu tilawah ya. Jadi syurutu tilawah atau syarat-syarat tilawah itu yang pertama ada al-itmamul harokat, ada makharijul huruf, ada sifatul huruf, ada waqf wa ibtida dengan yang terakhir adalah ahkamul tilawah, hukum-hukum bacaan Al-Qur'an. Nah, seperti idgham, ikhfa dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kita bahas tentang al-itmamul harokat. Itmamul harokat ini penyempurnaan harokat. Jadi memang di masa lalu itu sudah disebutkan. Abu Aswad Ad-Du'ali pernah mencontohkan ketika aku membaca demikian ya, ketika aku membuka mulutku kau gambarkan bahwasanya itu fathah. Uh, ketika rahang ini turun, intinya Ustadz, intinya itu adalah bukan pada mulutnya tapi pada bagian rahang ini. I, I, ini kan turun. Perhatikan, coba dipegang masing-masing. I, I, I. Nah, ketika rahang itu sudah turun, ya, sudah bergerak ke bawah, pergerakan itu berarti pelafalan kasroh kita sudah sempurna. Tapi ada juga yang tidak menggerakkan ya seperti ini. Anda pegang ya. Nah, ini I, I, ini nggak bergerak nih. I, I. Nah, itu. Nah, itulah yang nanti Ustadz yang membedakan antara huruf qalqalah yang getarannya alamiah dengan huruf qalqalah yang ia diberikan harokat, terutama kasroh. Misalnya ide, 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 beda dengan idi, 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 gerak. Rahangnya itu bergerak ini, bagian rahang. Bukan mulutnya. Jangan mulutnya Ustadz ya. Idi. Jadi nanti takaluf ya. Takaluf itu nanti seperti beberapa ada Anda pernah lihat sebuah metode ya. Metode yang takaluf ya. Takaluf. Jadi berlebihan. Bukanya berlebihan, kasrohnya berlebihan, monyongnya berlebihan. Itu tidak diperkenankan. Nah, begitu Ustaz. Allah a'lam bishawab. Ya Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum. Silakan. Satu pertanyaan lagi. Silakan satu pertanyaan lagi, masih bisa. Ustaz, Silakan eh, Ustaz. mohon Ustaz praktek tafkhim nisbi saya Ustaz untuk goin apakah sudah benar Ustaz? Silakan Ustaz. Biasanya goin ditebalkan. Nah, Rabbana la tuzigh. tamam, Ustaz. Sudah benar. Tuzir. Tamam. Kalau koknya Ustaz, eh, ah, ah, Nah, itu yang tebal. Ya, sekarang coba ditipiskan Ustaz, sebelumnya kasroh, coba. ih, Ih, sahih, tamam. Seperti itu. Jadi intinya, jadi kalau kita mau praktek kepada asatidzah wa ustadzah sekalian, silakan lihat di kaca. Itu kalau kita masuk kepada huruf kho atau huruf ghainnya sebelumnya kasroh, kalau kita nutup mulutnya berarti itu salah berarti. Berarti kita masih tafkhim. Walaupun misalnya tapi sudah tipis Ustaz sore. Iya tetap, tapi dia akan tidak lebih tipis daripada ketika dia tidak ditutup mulutnya. Ya. Ir ir kata kalau kalau dibentuk ir tapi buka ir ih ih ir. Jadi jangan ir. Jangan dibuka itu ketika dia kasroh saja, tapi ketika masuk ke dalam huruf kho atau huruf ghainnya,
tetap ini dibuka ini supaya apa? Supaya dapat ya tipisnya tuh dapat gitu ya. Ir Rabbana la tuzigh qulu. Ingat ya, hati-hati jangan sampai idgham. Huruf ghain idgham ke huruf qaf. Banyak ya seperti itu ya. Rabbana la tuzigh qulubana tuzigh qulu. Nah, itu tidak ada terjadi idgham, itu bacaan izhar ya. Tuzigh qulubana. Nah, Allah alam shawab. Tipisnya itu setelah harokat kasro gitu Ustaz. Nah, setelah harokat kasrah itu tipisnya. Kalau fathah sama dhamma tetap tebal Ustaz. Tetap tebal. Ya, kalau fathah dan dhamma tetap tebal. Ya, Baik, berada Ustaz. pada tingkatannya sendiri. Ketika dia sebelumnya fathah, kemudian bertemu dengan huruf kha atau huruf ghain, maka dia berada pada tingkatan yang kedua dari marotibul tafkhim. Ya, ketika sebelumnya dhamma kemudian diikuti dengan huruf isti'ala, maka berada pada tingkatan yang ketiga dalam marotibul tafkhim. Tapi ketika kasrah dirinci dulu. Kalau bertemu huruf ghain, huruf kha, maka tafkhim nisbi. Tapi selain huruf itu tidak. Huruf shad ketemu tidak ada dibaca tipis. Isri tetap tebal. Bukan isri, tidak ditipiskan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita cukupkan demikian ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Insyaallah bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Segala kebenaran menurut Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan, kekhilafan dari ana pribadi dan dari syaitan. Kemudian ana ingin menginformasikan ya, semoga saja nanti bisa. Berarti pertemuan kita nanti di tanggal 22 lagi ya. 22 dan 29. Begitu ya admin ya. Kemudian di hari Rabu. Ya, hari Rabu tanggal 5 Februarinya. Kami informasikan bahwasannya nanti tanggal 20 kami mau berangkat ke Tanah Suci ya. Ana mau membimbing jamaah umroh. Ya, nanti Ana lumayan lama di sana, 16 hari. Insya Allah kembali lagi kemungkinan tanggal 4. Mungkin tiba di Indonesia lagi tanggal tanggal 5. Ana akan usahakan coba nanti uh, bisa mengampu materi nanti insya Allah dari sana ya. Entahkah itu nanti di Madinah atau di Makkah nanti. Tapi kami tidak jamin karena selisih waktunya kan 4 jam. Ya, berarti kalau di waktu jam 6 ini berarti di sana 3, 4, 5, 6. Kita jam 5 mulai ya. Berarti jam 2, 2, 2, 3, 4, jam 1, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Ana jam 1 harus melek di sana. Ya, jadi kalau Ana mengisi materi jam 5 di Indonesia, berarti Ana harus melek di sana jam 1 malam. Ana harus begadang gitu ya. Tapi tidak mungkin Ana begadang di sana ya. Karena Anda juga jaga kondisi, karena Anda membawa jamaah di sana, seperti itu. Ya, nanti Anda kondisikan lah, nanti ataukah nanti diganti waktunya, biar waktunya sopan dengan waktu kami di Madinah atau di Makkah, seperti itu. Baik. Demikian saja, insyaallah bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Segala kebenaran mutlak Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan kekhilafan dari anak pribadi dan dari syaitan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Wa iyyakum barakallahu fikum. Bira loro mbak Neng. Kasih soal